Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Maka justru itu salatlah engkau terhadap Tuhanmu dan berkorbanlah engkau. Sesungguhnya orang yang benci kepada engkau wahai Muhammad, ia pasti hancur atau luluh lantak. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini adalah mensyukuri nikmat Allah melalui kewajiban salat dan kurban. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada tanggal 16 Zulqaidah 1445 Hijriah. Bermakna tidak berapa hari lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha bagi kita yang tidak ada panggilan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Sebagian besar saudara-saudara kita sudah berada di tanah suci Mekah. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Mereka kita doakan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat kembali ke tanah air. Semua rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, sempurna, sehingga mereka kembali, seluruh jamaah kita kembali ke tanah air dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur. Tentu bagi kita pada tahun ini yang belum dapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, tentu kita ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ada sunnah Rasulullah yang perlu kita perbuat, yakni tanggal 9 Zulhijjah nantinya, tepatnya hari Ahad tanggal 16, kita dihimbau semua kita untuk melaksanakan puasa Arafah. Jangan sampai lewat. Dihimbau kepada bapak-bapak semuanya, ingat-ingatlah tanggal 9 Zulhijjah kita akan melaksanakan puasa Arafah. Kalau ada yang tidak melaksanakan, berarti tidak ingin untuk mendapatkan pahala yang cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, setelah itu tanggal 10 Zulhijjah bagi kita warga Muhammadiyah dan simpatisan tidak ragu lagi, sudah ada dilaksanakan hisab bahwa 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari Isnin atau Senin tanggal 17 Juni 2024. Kita tidak perlu tunggu ini dan itunya, tapi kita yakini saja, karena yang melaksanakan hisab bukan sembarang orang, tetapi adalah ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
tanyakan olehmu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Untuk itu ahlinya sudah menghitung perjalanan bulan yang dihitung secara detil, secara matematik, secara ilmu hisab, ilmu falak. Insyaallah semua itu mendekati kebenaran yang akan diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin, tanggal 10 Zulhijjah kita dihimbau untuk beramai-ramai mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk melaksanakan salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Kenapa kita laksanakan salat Idul Adha dan kurban ini? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat surat Ibrahim ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan kepadamu bahwa jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah-tambah nikmatmu. Tapi jika kamu kafir, engkar, tidak mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, awas, sungguh azabku yang bersangatan. Untuk itulah kaum muslimin, kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang sudah berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah Tuhanku, aku redha Islam agamaku, aku redha Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasulku. Pernyataan kita itu, ikrar kita ini perlu kita realisasikan, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah, kita yakin dan optimis nikmat yang diberikan Allah di samping bertambah juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan Allah itu memang tak terhitung oleh kita. Cobalah hitung sejak kita mulai menghirup udara segar di muka bumi ini, lahir dari kandungan rahim masing-masing ibu kita. Nikmat yang diberikan Allah sungguh luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu pasti tidak sanggup menghitungnya. Pernyataan Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terungkap dalam surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa, nikmat badan sehat lahiriah dan batinnya, nikmat kita beribadah kepada Allah, nikmat kita mengakui Allah Tuhan kita, dan nikmat bermacam-macam bentuk lain. Semuanya itu pantas kita syukuri. Dalam bentuk apa? Mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk bisa kita berzakat, berwakaf, bersedekah, berinfak. Itu kapan? Waktu kita masih hidup, selagi nyawa masih di kandung badan. Silakan berinfak, silakan berzakat, silakan berwakaf. Kalau sudah jadi mayat, tidak mungkin lagi kita bisa berinfak. Karena ayat Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut, sebelum ajal tiba, sebelum berubah bentuk kita menjadi mayat. Mari kita berinfak, mari kita berwakaf, berzakat, bersedekah, berkorban. Tapi ada juga kita lihat di masjid-masjid lain, nama orang sudah almarhum tapi ikut juga peserta korban. Tidak mungkin lagi, Pak. Kalau sudah di mayat, tidak mungkin lagi peserta korban. Bagi kita yang masih hidup, silakan berkorban, silakan kita syukuri nikmat Allah. Untuk itulah kaum muslimin, memang ada orang sadar, insaf ketika malaikat maut sudah menghampirinya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Tuhanku,
Kalaulah tidak engkau cabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang-orang saleh, orang-orang baik. Tambah umurku ya Allah, hanya sekedar berinfak, sekedar menjadi orang soleh. Allah jawab tegas dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang, walaupun akan bersedekah, walaupun akan menjadi orang soleh, umur tak akan ditambah, ajal tak akan diperpanjang lagi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dia pasti jadi mayat. Untuk itulah kaum muslimin, mari kita dihimbau, kalau kita selagi masih hidup, dihimbau kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Dalam bentuk apa lagi? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau, kata Allah, terhadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini salat yang maksud adalah itu salat Idul Adha yang akan kita laksanakan nanti pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Semua kita dihimbau, tapi tidak ada maknanya salat Idul Adha kita kerjakan kalau salat yang 5 waktu tidak kita laksanakan. Sungguh banyak umat Islam sekarang ini Idul Adha berbondong-bondong mereka datang, tapi salat yang 5 waktu dia abaikan, dia tinggalkan, dia sia-siakan. Kalau itu terjadi, berarti agamanya sudah runtuh. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti tegak agama atas dirinya. Siapa yang meninggalkan salat berarti agamanya sudah runtuh, tidak utuh lagi. Dengan demikian kaum muslimin, kepada kita semua, sesibuk apapun kita bekerja, sejauh apapun perjalanan kita, sesakit apapun penderitaan kita, tapi akal masih sehat, tetaplah dirikan sholat. Ndak talok tagak duduk, ndak talok duduk berbaring, ndak talok berbaring siap-siap mati lagi. Maka untuk kamu tidak ada alasan kalau ndak sholat. Sekali meninggalkan sholat, seumur hidup tidak bisa dibayar. Untuk itulah kaum muslimin, mari kita tekun dalam mendirikan sholat. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktu pelaksananya. 5 waktu sehari semalam. Mari kita laksanakan yang baik dengan khusyuk tawadhu. Jangan kita asal jadi utang dibayar, lunas indah, dek bagage-gage, dek cepat-cepat, ujullah. Banyak kita ini ada sholat tapi tidak membaca apa-apa. Kalau membaca tidak sempurna bacaannya, padahal yang dinilai adalah bacaan dan gerak-gerik sholat yang kita kerjakan. Kaum muslimin, maka untuk itu mari kita robah, Pak. Bapak yang sudah sholat selama ini tidak pernah tinggal, lebih-lebih nang gaek-gaek kuang, tidak usahlah capek-capek sholat lain. Lakukanlah dengan baik, khusyuk tawadhu. Kalau khusyuk sholat kita kerjakan, Allah menjamin dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menang orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Bukan orang mukmin yang sekedar salat saja, tagak rukuk sujud saja, tidak, tapi dilaksanakan yang khusyuk, bacaannya yang sempurna, gerak-gerik sholat itu sempurna, dan fokus niatnya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, jika sholat sudah benar, barulah kita boleh laksanakan fasolli li rabbika. Itulah sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan. 2 rakaat kita laksanakan dengan berjamaah. Kalau sendirian tidak dikenal dengan sholat Idul Adha. Kalau sendiri harus berjamaah, ada imam, ada makmum, ada iringan berikutnya melaksanakan atau mendengar khutbah. Maka untuk itu rangkaiannya, ada orang pergi sholat Idul Adha, begitu dia selesai, salam ke kanan, salam ke kiri, langsung lari pulang. Kalau ada model itu, tidak usah pergi sholat, lebih lalok saya di rumah.
harus ikuti khatib berkhutbah sampai selesai. Sudah ditutup khutbah oleh khatib, barulah kita boleh pulang. Ini di mana-mana banyak. Lebih-lebih kalau sholat dia pergi ke lapangan, baru saya salam kanan salam kiri, lah bantu galau guncang, tagak sadua lari selain. Tinggal beberapa orang saja. Itu tidak benar pelaksanaan sholat yang Idul Adha tersebut. Kaum muslimin, untuk itu bagi yang sudah pernah selama ini, lakukanlah perubahan. Jangan lakukan juga seperti itu. Carilah posisi yang tepat di mana cocok mandangnya khatib berkhutbah sampai duduk tempat kita sholat. Jangan talambe datang. Kalau talambe datang nun jauh di sana duduk, mah terang ngaji Allah ya Pak. Dengar dengan baik. Karena tausiah yang disampaikan oleh khatib ketika khatib berkhutbah adalah untuk ibadah kita di sisi Allah, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan termasuk rangkaian daripada sholat Idul Adha yang kita kerjakan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Setelah itu baru kita wanhar perintah Allah, berkorbanlah engkau. Bagi kita yang belum pernah ikut korban, cobalah bertekad agak sekali seumur hidup satu je lah berkorban. Ikut nan satu berkorban dari tahun ke tahun itu ke itu seorangnya. Nan cangok di bagian korban tak tanggung-tanggung untuk sebentar duluan datang. Kalau tak dapat hebohnya, ribut dia. Padahal boleh kita memakan daging korban, tapi jangan selamanya kita harap mendapatkan daging korban itu. Kalau dapat kita amalkan ayat ini, wanhar berkorbanlah engkau kata Allah. Bagaimana caranya? Bisa kita menabung Pak. Mobil terbeli, rumah bagus, dan kendaraan ada, penghasilan luar biasa, tapi berkorban ndak apa nan salah tu Pak. Berarti hati tertutup, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Untuk itulah kaum muslimin, khatib menghimbau kepada semua kaum muslimin, kalau umat Islam begini banyak jumlahnya, ikut berkorban, ndak kata makan-makan daging korban tu Pak. Tapi nambah korban kadang-kadang masjid sekadang itu, jamaah ada tanggung-tanggung banyaknya. Tapi nan ikut berkorban kadang-kadang ampe ikut jawi, anam ikut jawi, pada manusia banyak. Kemana yang lain itu? Kok ndak ikut berkorban? Ada suami, ada istri yang ndak pernah ikut berkorban. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup ikutlah berkorban, menabunglah Pak. Pernah kita dengar lihat di WA seorang pemulung, hasil memulung kerjanya, tapi karena rajin menabung, bisa dia pergi haji dan bisa dia melaksanakan kurban. Kaum muslimin, kita berkorban tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkorban bukan harta yang dikorbankan, tetapi anak kandung, buah hati, belahan jantung, qurrata ayun, tempat tumpuan rasa kasih sayang, ubek jariah palarai damam, bernama Ismail, yang sudah nampak tanda-tanda kecerdasannya. Maka pada saat itu Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengorbankan anak yang bernama Ismail tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Maka tatkala telah terlihat tanda-tanda kecerdasan anak tersebut yang bernama Ismail, lalu Ibrahim berkata, wahai anakku yang bernama Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelih batang lehermu nak. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Apa jawab anak yang soleh yang dirasakan oleh Nabi Ismail tersebut? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah itu Pak. Silakan Bapak cari pedang, cari pisau, sembelihlah aku. Insyaallah Bapak akan temui aku dalam keadaan sabar, tanpa memberontak, tanpa dia protes, dia patuh untuk melaksanakan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi, kepada ayahnya yang bernama Ibrahim. Kaum muslimin, kita tidak dikehendaki seperti itu.
Yang dikehendaki korban kita adalah sebagian nikmat, sebagian harta, rezeki yang kita terima. Mari kita ikut berkorban. Masih ada kesempatan sekarang ini. Bagi yang belum ikut mendaftar ke panitia korban, silakanlah ikut mendaftar ke panitia korban supaya bisa kita ikut sertakan untuk penyembelihan korban pada tahun ini. Mudah-mudahan semua kita dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu hidup diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal tiba, kita akan mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat. La ilaha illallah. Inilah orang yang mati disebut dengan husnul khatimah. Sebaik-baik penutup ajal, di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah meridai kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.